Motherboard ini adalah motherboard yang telah saya lepaskan dari sebuah laptop bermerek Toshiba. Motherboard ini menggunakan mikroprosesor buatan AMD, yaitu AMD Athlon 64X2. Mikroprosesor ini merupakan tipe mikroprosesor dual core. Namun, kedua buah core tersebut dikemas menjadi satu sehingga tampak seakan-akan hanya terdapat satu buah core. Sedangkan motherboard ini adalah motherboard yang saya lepaskan dari laptop bermerek Compaq. Motherboard ini menggunakan mikroprosesor buatan Intel, yaitu mikroprosesor Core Solo. Mikroprosesor ini digolongkan sebagai mikroprosesor bercore tunggal atau single core. Padahal sebenarnya mikroprosesor ini memiliki dua buah core yang didisable satu buah core. Kedua buah core tersebut dikemas menjadi satu kemasan sehingga secara fisik seakan-akan hanya memiliki sebuah core. Tampak sekali bahwa desain dan bentuk fisik serta ukuran fisiknya berbeda dengan motherboard seperti yang ditampakkan pertama kali tadi. Motherboard berikut ini adalah motherboard yang saya lepaskan dari sebuah laptop bermerek Axio. Motherboard ini menggunakan mikroprosesor buatan Intel, yaitu mikroprosesor Celeron M. Mikroprosesor ini tergolong mikroprosesor single core. Tampak bahwa model dan bentuk fisik dari motherboard ini berbeda dengan kedua motherboard sebelumnya. Yang Anda saksikan kali ini adalah sebuah motherboard yang saya lepaskan dari laptop bermerek Compaq. Motherboard ini menggunakan mikroprosesor buatan Intel, yaitu mikroprosesor Intel Pentium. Mikroprosesor ini merupakan tipe mikroprosesor dual core. Sebelumnya, banyak orang menyebutnya dengan nama Intel Pentium Dual Core. Tampak sekali bahwa model, bentuk, dan ukuran fisik dari motherboard ini berbeda dengan motherboard yang telah ditampilkan sebelumnya. Apa yang Anda lihat tadi hanyalah sekedar contoh beberapa buah motherboard yang biasa digunakan pada PC laptop. Tampak bahwa motherboard tersebut beragam dalam model maupun bentuk fisiknya. Laptop yang memiliki tipe yang berbeda umumnya memiliki model atau bentuk fisik motherboard yang juga berbeda. Begitu juga laptop yang memiliki merek yang berbeda juga akan memiliki model atau bentuk fisik dari motherboard yang berbeda. Bentuk atau model fisik dari motherboard tersebut biasanya disesuaikan dengan desain dari laptop itu sendiri. Nah, sekarang kalau sudah kita bahas tentang motherboard yang biasa digunakan untuk desktop dan motherboard yang biasa digunakan untuk laptop, bagaimanakah motherboard yang biasa digunakan untuk PC tipe server? Motherboard yang biasa digunakan untuk PC server memang memiliki desain yang berbeda dengan motherboard yang biasa digunakan untuk PC desktop maupun laptop. Jika pada motherboard yang biasa digunakan pada PC laptop maupun desktop itu, dalam satu motherboard hanya memiliki satu buah prosesor. Pada motherboard tipe server berbeda. Ada yang dalam satu motherboard hanya bisa dipasangkan satu prosesor. Ada pula dalam satu motherboard yang bisa dipasangkan dua buah prosesor. Bahkan ada yang bisa dipasangkan 3 buah prosesor, 4 buah prosesor, hingga 8 buah prosesor. Motherboard
yang biasa digunakan untuk PC server, yang padanya hanya bisa dipasangkan satu buah prosesor, disebut motherboard yang memiliki konfigurasi single prosesor. Sedangkan motherboard yang padanya bisa dipasangkan dua buah prosesor, maka disebut motherboard tersebut memiliki konfigurasi dual prosesor. Jika pada motherboard tersebut terpasang 3 buah prosesor, maka disebut motherboard tersebut memiliki konfigurasi triple prosesor. Jika 4 buah prosesor yang bisa dipasangkan pada motherboard tersebut, maka disebut motherboard tadi memiliki konfigurasi quad prosesor. Jika 8 yang bisa dipasangkan, maka motherboard tersebut memiliki konfigurasi 8 prosesor. Nah, berikut ini saya berikan contoh gambar dari beberapa buah motherboard yang memiliki konfigurasi dual prosesor, triple prosesor, quad prosesor, dan 8 prosesor. Yang Anda saksikan kali ini adalah contoh motherboard yang biasa digunakan pada PC server. Seluruh contoh yang saya tampilkan ini adalah contoh motherboard yang menggunakan mikroprosesor buatan AMD, yaitu mikroprosesor Opteron. Yang pertama tampil ini adalah contoh motherboard yang memiliki konfigurasi dual prosesor. Dan yang berikut ini adalah contoh motherboard yang menggunakan konfigurasi triple prosesor. Dan yang ini adalah contoh motherboard yang menggunakan konfigurasi quad prosesor. Dan yang terakhir ini adalah contoh motherboard yang menggunakan konfigurasi 8 prosesor. Demikian bahasan saya tentang motherboard. Dan pada sesi berikutnya akan kita lanjutkan topik-topik lain yang masih berkaitan dengan motherboard tersebut. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.